Kita akan membahas dan mengenal lebih jauh terkait COVID-19 yang sekarang dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu COVID, apa itu corona. Corona merupakan kelompok virus penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini baru ditemukan dan berasal dari Cina yang biasanya gejala awalnya itu batuk dan pilek hingga lebih yang serius. Sedangkan COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Jumlah kasus pasien positif corona terus bertambah setiap harinya. Pertanggal 5 Mei 2020, kasus COVID sudah mencapai 3,5 juta jiwa yang terkonfirmasi dan tersebar di 215 wilayah, termasuk Indonesia. Indonesia sudah terdapat 12.071 kasus yang positif, 2.197 sembuh, dan 872 yang meninggal. Sedangkan di wilayah kita, yaitu Bekasi, sudah terdapat 309 yang positif, 44 yang sembuh, dan 18 yang meninggal. Apa saja tanda dan gejala COVID-19? COVID-19 memiliki gejala yang hampir mirip dengan flu. Gejala-gejala COVID-19 yang sering terjadi adalah demam, letih dan lesu, serta batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan juga diare. Gejala-gejala yang dialaminya biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat menambah 6 poin gejala infeksi virus ini, yaitu panas dingin, menggigil saat panas dingin, sakit otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hilang kemampuan lidah dalam mengecap rasa atau hilangnya kemampuan indera penciuman. Gejala ini muncul 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus corona. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut atau lansia, mempunyai penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes, dan kelompok usia muda dengan imunitas yang bagus pun juga rawan tertular. Bahkan gejalanya sangat minim. Tanpa gejala inilah yang menjadi salah satu faktor penyebaran yang semakin cepat karena tidak menyadari telah terjangkit COVID-19 dan tidak melakukan isolasi di rumah. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. Virus ini tidak dapat menular melalui udara, namun dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian virus itu akan menempel di tangan, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya yang akan menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh. Penularan COVID-19 dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit dan mencuci tangan sesering mungkin serta membersihkan barang-barang yang sering disentuh oleh orang lain menggunakan desinfektan. Dengan begitu dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian, COVID-19 memiliki 5 klasifikasi yang dapat membedakan penderita COVID-19. Pertama adalah OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang tidak bergejala namun memiliki risiko tertular karena memiliki riwayat kontak erat langsung dengan orang yang positif COVID-19. Kedua, ODP, orang dalam pemantauan, yaitu seseorang yang sedang demam atau riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius atau sedang mengalami gangguan sistem pernafasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang sudah terpapar virus corona. Atau orang yang sedang mengalami gangguan sistem pernafasan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan pasien kasus COVID-19. Yang ketiga adalah PDP, pasien dalam pengawasan, yaitu orang dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain. Atau
orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien kasus COVID-19, atau orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan seperti batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang sudah terpapar virus corona. Keempat adalah terkonfirmasi. Terkonfirmasi yaitu pasien yang sudah menjalani tes atau pemeriksaan dan hasilnya positif. Dan yang terakhir, komorbiditas atau komorbid merupakan seseorang yang memiliki penyakit penyerta atau bawaan, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, kanker, jantung, dan penyakit lainnya. Cara yang harus dilakukan untuk mencegah COVID-19 yaitu bisa dilakukan mulai dari individu maupun masyarakat. Secara individu dilakukan dengan mengupayakan menjaga kebersihan di rumah dengan cara mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir dan jangan lupa menggunakan sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah agar dapat membunuh virus yang ada di tangan. Kemudian, hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, karena area itu merupakan pintu masuk untuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jangan berjabat tangan terlebih dahulu dan menghindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Lalu, perhatikan dalam etika batuk dengan tutup mulut ketika sedang batuk atau bersin menggunakan tisu atau lengan atas. Segera mandi atau mengganti baju setelah berpergian. Dan yang terakhir, bersihkan benda-benda yang sering kita sentuh dengan desinfektan. Jangan lupa meningkatkan imunitas diri dengan cara mengkonsumsi gizi seimbang dan vitamin, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan yang lainnya. Pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bisa dilakukan dengan melalui physical distancing atau pembatasan interaksi fisik. Pastikan tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, gunakanlah masker. Yang kedua, tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga, hindari melakukan perjalanan baik keluar kota atau luar negeri. Lalu, hindari bepergian ke tempat-tempat wisata. Kemudian, mengurangi berkunjung ke rumah kerabat atau teman atau saudara dan mengurangi menerima kunjungan atau tamu. Selanjutnya, menerapkan WFH atau work from home, lalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter hingga 2 meter saat mengantri atau duduk di bus atau kereta atau transportasi lainnya, dan untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah. Selanjutnya, bagi kalian yang mau mengetahui alur komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE berbasis masyarakat tanpa tatap muka atau mungkin merasakan gejala-gejala COVID-19, kalian bisa menghubungi call center BNPB di 117 atau Kemenkes di 119X9 dan informasi lainnya seperti telemedicine Gojek, Halodoc, atau informasi lainnya. Selanjutnya, Anda akan ditanya apakah ada gejala demam, atau batuk, atau sakit tenggorokan, atau sesak nafas, dan apakah ada riwayat perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal COVID-19. Kemudian, akan ditanya apakah pernah kontak erat dengan terduga COVID-19. Jika jawabannya iya, Anda akan melaksanakan penjadwalan untuk pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Jika Anda tidak mengalami salah satu faktor-faktor yang di atas, Anda akan diarahkan melaksanakan pencegahan, yaitu pertama dengan pola hidup bersih sehat atau PHBS, dan dengan physical distancing atau dilarang berdekatan dan dilarang berkumpul. Cara penanganan pasien meninggal akibat terinfeksi COVID-19 itu harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2020. Yang pertama, petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika memulangkan pasien jenazah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Kedua,
harus menggunakan APD lengkap oleh petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan. Kemudian, jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Setelah itu, pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah. Lalu, jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. Petugas akan memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Lalu, jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jika akan diotopsi, harus dilakukan oleh petugas khusus dan diizinkan oleh keluarga dan direktur rumah sakit. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku pencegahan COVID-19, sehingga terputusnya rantai penyebaran COVID-19 agar kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi tanpa harus khawatir. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Terima kasih.